Assalamualaikum yang terhormat Bapak Deni Saputra dan Bapak Dian Eko Heri Purnomo selaku dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Mela Rosa Fitria Dewi Bezarin dengan nomor 18020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir dengan judul Aplikasi Logika Fuzi dalam pengambilan keputusan penentuan persediaan bahan baku kayu pada PT BMB Export. Yang pertama yaitu latar belakang. Bahan baku merupakan bahan yang sangat penting bagi perusahaan karena bahan baku itu sendiri yang menentukan kelancaran proses produksi yang dilakukan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur wajib melakukan yang namanya pengendalian atas bahan baku. Tujuannya yaitu agar proses produksi berjalan dengan lancar, yang digunakan dapat lebih efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Karena unsur kesengajaan atau sebaliknya, di mana artinya yaitu suatu bisnis adanya persediaan karena ingin memproduksi lebih awal atau lebih banyak dalam satuan waktu tertentu. Oleh karena itu, tidak hanya sistem cerdas harus mampu menangani ketidakpastian, tetapi menafsirkan variabel linguistik. Logika Fuzi memberikan cara yang intuitif ini. Dalam sistem keputusan Fuzi, keputusan menggunakan aturan if-then. PT bahkan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perabot rumah atau restorasi mebel. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksinya adalah kayu, dan untuk kelancaran proses produksinya, bahan baku tersebut harus selalu terseduh. Perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku supaya lebih efisien. Logika Fuzi metode Tsukamoto menjadi salah satu pilihan sebagai perbandingan yang telah dilaksanakan pada perusahaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana aplikasi logika Fuzi metode Tsukamoto dalam pengambilan keputusan penentuan persediaan bahan baku kayu di PT BMB Export. Masalah yang pertama yaitu data yang digunakan adalah data yaitu penelitian difokuskan hanya pada persediaan bahan baku kayu di perusahaan, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor lain seperti kondisi harga kayu, kelangkaan kayu, dan lain sebagainya tidak dimaksudkan dalam menentukan jumlah persediaan bahan baku. Tujuan untuk menerapkan logika Fuzi metode pengambilan keputusan untuk menentukan persediaan bahan baku kayu di PT BMB Export. Di penulis itu sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan penulis jika terjun bekerja dan untuk memperluas wawasan, juga mengembangkan ilmu dalam bentuk saran dan masukan dalam upaya meningkatkan target perusahaan. Salah satunya yaitu dengan pengendalian bahan baku kayu supaya lebih optimal menggunakan logika Fuzi metode Tsukamoto. 3 yaitu bagi pembaca. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian atau bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka. Pada himpunan Fuzi, batasan anggota bersifat tidak jelas, samar, dan ambigu. Keanggotaan dari anggota himpunan bernilai antara 0 hingga 1. Logika Fuzi dikatakan baru yang lama, sebab ilmu tentang logika Fuzi, konsep tentang logika Fuzi itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama, menurut Kusuma Dewi 2002. Berikut ada alasan digunakannya logika Fuzi menurut Naba 2019. Yang pertama yaitu logika Fuzi mudah dimengerti. Logika Fuzi sangat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada dan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu logika Fuzi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Keempat, logika Fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Kemudian yang kelima,
Logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir yaitu logika fuzi pada bahasa alami, yaitu pada bahasa yang mudah dimengerti. Selama ini telah dikenal beberapa metode fuzi, seperti metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus diperes suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan monoton. Dalam interferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut ini, yaitu menurut Kusuma Dewi 2013. Yang adalah pembentukan himpunan fuzi, kemudian fuzifikasi, ketiga pembentukan fuzi yaitu dalam bentuk menentukan peraturan bentuk if then, kemudian inferensi menggunakan fungsi implikasi min, dan yang difuzifikasi menggunakan metode rata-rata dengan rumus sigma alpha 1 kali z1 dibagi sigma alpha 1 dengan z sebagai variabel in output, alpha 1 sebagai nilai predikat, dan z1 sebagai nilai variabel output. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini yang pertama yaitu teori fuzi, kemudian menentukan variabel untuk kemudian pengambilan part, lalu identifikasi data dan pembentukan himpunan, fungsi implikasi dengan fungsi min, selanjutnya yaitu kesimpulan dan interpretasi, dan yang terakhir gagasan menggunakan rata-rata terbobot atau difuzifikasi. Kemudian ada objek dan lokasi penelitian. Ini yaitu PT BMB Export yang berlokasi di kawasan industri Catuharjo, Jalan 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian berupa angka. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pun menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan menelusuri sumber-sumber berupa buku, karya ilmiah terpercaya, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai tesis, laporan, praktikum, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data dari sumber lain di luar responden. Data tersebut diambil dari PT BMI, data per bulan dari jumlah permintaan, produksi, penjualan, dan persediaan bahan baku kayu itu 1 tahun terakhir. Lebih tepatnya yaitu pada bulan Januari hingga Desember 2000. Pengolahan data. Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan metode Tsukamoto yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu fuzi ini kita akan menentukan variabel serta nama himpunan fuzi itu sendiri. Yang langkah kedua yaitu pembentukan fungsi keanggotaan. Pada tahapan ini kita akan menentukan pada nama himpunan fuzi di setiap variabel yang telah ditentukan. Yang membentukkan aturan fuzi dan aplikasi fungsi implikasi, aturan-aturan if then. Kemudian aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi min. Dan yang terakhir menggunakan rata-rata terbobot atau yang disebut dengan difuzifikasi berdasarkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.